Ya, lalu benarkah terjadi pungli di kantor urusan agama? Kita sudah bersama reporter TV One Soim Mardiansa yang berada di Kawadukuh Pakis, Surabaya. Soim, silakan dengan laporan Anda. Baik, Nana, memang sejak terjadinya atau munculnya kasus dugaan gratifikasi yang terjadi kepada Kepala KUA Kota Kediri, di mana usai menikahkan warga, beliau dianggap menerima upah atau pesangon dari penikah, sehingga dianggap hal tersebut sebagai gratifikasi. Dan saat ini memang hari ini rencananya dijadwalkan Ketua KUA Kota Kediri hari ini menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dan dengan adanya kasus tersebut nampaknya petugas KUA sekota Jawa Timur membuat kebijakan baru, dan kebijakan tersebut diantaranya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan warga di luar balai kantor urusan agama. Nah, makanya dengan kebijakan tersebut nampaknya seluruh warga Jawa Timur sejak tanggal 1 Desember 2013 lalu tidak bisa untuk menikah di luar balai kantor urusan agama. Jadi kebiasaan yang seakan sudah menjadi tradisi para mempelai untuk melakukan akad nikah di rumah ataupun di masjid serta di sejumlah tempat yang dianggap lebih mempunyai nilai lebih. Maka sejak tanggal 1 Desember 2013 kemarin para warga Jawa Timur ini harus menikah di kantor urusan agama, tepatnya di kantor urusan agama. Sebenarnya kebijakan tersebut pernah diberlakukan oleh salah satu kantor KUA di Kecamatan Wonocolo, Surabaya, namun karena banyaknya protes dari pihak warga sehingga kebijakan tersebut dihapus lagi dan kembali pada umumnya. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kasus gratifikasi atau dugaan gratifikasi dan dugaan pungli yang terjadi di Kediri, saat ini saya sudah bersama Kepala Forum Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama se-Jawa Timur dengan Bapak Samsutohari. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Ya. Pak, ini ada munculnya kasus dugaan gratifikasi yang terjadi pada Kepala KUA Kota Kediri. Gimana sebenarnya, seperti apa sih, Pak? Sebenarnya apa yang kami lakukan, yang dilakukan teman-teman Kepala KUA se-Jawa Timur yang telah mendeklarasikan beberapa tahun yang lalu, yang hanya melayani akad nikah di kantor saja sejak 1 Desember itu, sejak pendaftaran 1 Desember itu adalah sesuai dengan yang diamanahkan oleh Bapak M. Yasin selaku Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu ingin membersihkan dari dalam. Apabila ternyata di KUA yang selama ini dicurigai atau diduga melakukan pungli dan gratifikasi, Mas. Jadi kita ingin sebenarnya aksi ini bukan terkait dengan kasus Romli saja. Kita sudah jauh sebelumnya sudah memikirkan itu, dan kebetulan kali ini kasus Romli meledak. Jadi bukan hanya karena kasus Romli sebenarnya. Pak, kalau peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 sudah jelas pengaturan tentang biaya untuk pernikahan, maka yang menjadi beda penafsiran tentang sehingga munculnya kasus gratifikasi ini seperti apa, Pak? Biaya akad nikah itu sebenarnya kan 30.000 menurut PP peraturan pemerintah, dan itu masuk di dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketika pemerintah saat itu melalui Kementerian Agama membolehkan akad nikah di luar kantor, dan ternyata setelah dilakukan biasanya masyarakat Jawa Timur itu memberikan sesuatu setelah akad nikah. Selama ini kita terima tidak ada masalah, selama kita tidak menarget, kita tidak pernah menentukan di depan. Akan tapi tiba-tiba kita disalahkan. Terus kebijakan ini sendiri akan berlangsung sampai kapan? Kita berharap bahwa keputusan ini akan berlaku sampai ada aturan yang melindungi kami dan kami sebagai pelayan publik, dan juga yang kami layani ada aturan yang jelas sehingga sama-sama kita enak, Mas. Sebenarnya kita ingin bahwa masyarakat itu yang kita utamakan. Maka dengan cara ini mudah-mudahan pemerintah pusat memperhatikan, Mas. Pak, terakhir, kalau melihat kasus yang terjadi di Kediri ini, Pak, apakah pandangan Bapak itu sebagai gratifikasi atau sebagai pungli seperti apa? Kalau nanti terbukti bahwa si Romli itu benar-benar telah melakukan itu, kami tidak dalam posisi untuk mendukung gratifikasi, Mas. Kami adalah
dalam posisi silahkan itu diusut setuntas-tuntasnya apabila memang dia salah. Justru karena itulah kami yang belum melakukan, yang belum dianggap melakukan kesalahan itu, maka kita berhenti sampai di sini. Kita hanya melayani akad nikah di kantor saja per pendaftaran 1 Desember kemarin. Oke, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, memang kebijakan yang diterapkan oleh Forum Komunikasi Kepala KUA Jawa Timur ini nampaknya akan menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat Jawa Timur karena tidak bisa menikah di luar kantor urusan agama. Nah, seperti apa? Saya sudah bersama warga yang baru saja mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama di Kecamatan Dukuh Pakis. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Mas Saiful baru mendaftarkan pernikahannya. Dengan kebijakan tersebut, apakah kerepotan atau seperti apa? Ya pasti sangat repot ya, Mas. Masalahnya juga kita punya hari itu juga dari orang tua kita sama orang tua lah. Intinya orang tua yang cari hari kita, yang tentukan kita daftar jauh-jauh hari ini agar dapat waktu dan jam yang bisa kita tentukan gitu, Mas. Jadi ini kan aturannya tidak boleh di luar jam kerja untuk berlangsungnya pernikahan di KUA. Nah, Mas Saiful sendiri berencana hari apa itu, Mas? Ya kalau misalnya memang nggak direncanakan, saya akan cari hari lagi, Mas. Ya mungkin nanti saya akan tanya lagi ke orang tua sepuh kita, setidaknya hari yang bagus buat kita juga. Jadi Mas Saiful harus merubah lagi hari yang tepat sehingga tidak dalam masa aktif, di luar masa aktif kerja gitu ya? Bisa hari itu, Mas. Tapi kalau memang ketentuannya seperti itu, mungkin kita akan cari hari lagi yang nggak ganggu kerja, setidaknya gitu. Harapannya, terakhir Mas, harapannya seperti apa sehingga para calon pengantin juga nggak kerepotan seperti itu? Harapannya ya dipermudah aja lah segala, kalau kita mau ngurus apa atau kayak gimana, setidaknya jalan dikasih tahu kayak gimana, gitu aja, Mas. Oke, terima kasih Mas Saiful. Dan pemirsa, itulah jam-jam kami sama Kepala Kantor Urusan Agama dari Kecamatan Dukuh Pakis, dan para calon pengantin nampaknya juga agak kerepotan dengan kebijakan tersebut. Sementara dapat kami kabarkan pula bahwa hari ini adanya dugaan gratifikasi yang pada Ketua KUA Kediri dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.